Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku terus berharap dan mendoakan semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan kembali lagi membahas yang lagi menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah netizen, teman-teman. Apalagi soal mulai menjadi tren di tengah-tengah netizen karena Mbak Najwa sudah mulai giat-giatnya sudah membahas Pak Prabowo. Padahal yang mau dimaunya netizen adalah Mbak Nana itu bersuara soal politik dinasti yang terjadi secara terang benderang di kubu PDIP. Dan akhirnya timbul suatu statement yang mengatakan darurat Najwa dan Tempo. Kita akan lihat videonya teman-teman ya. 17 Oktober, Presiden ke-8 kita yang sebentar lagi dilantik merayakan ulang tahunnya. Selamat ulang tahun Pak Prabowo. Ini berarti Prabowo Subianto akan mulai menjabat sebagai presiden di usia 73 tahun. Dan menjadi... Tapi sebelum itu selamat ulang tahun buat Pak Prabowo Subianto ya. Mungkin kemarin, tapi kita tidak ada kata terlambat untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Prabowo. Sehat-sehat terus Pak untuk membawa Indonesia menuju kepada Indonesia Mas. Dan di sini teman-teman ya sudah banyak membahas soal Pak Prabowo. Itu seperti pura-pura tuli. Ya, berlagak tuli dengan suara atau permintaan dari netizen soal ayo dong Pak Nana, Anda yang bersuara soal peringatan darurat, dinasti, demokrasi dan sebagainya. Giliran ini benar-benar terpampang nyata di depan Anda kok tiba-tiba diam dan membahas hal yang lain. Makanya coba kita sama-sama lihat dulu komentar netizen lagi. Saya sangat-sangat suka membaca komentar netizen di sini teman-teman ya. Dua kata lucu ya, sekali lagi ya. Peringatan darurat. Sekarang Prabowo mulu ya Mbak. Maghrib. Mbak kok sekarang jadi respect ke Pak Prabowo padahal anak Abah. Maksudnya Najwa itu Prabowo jadi presiden di usia 73 itu merupakan umur darurat. Aduh, sudah mulai ada opini-opini yang berkembang liar teman-teman ya. Minta kursi ya Bu. Darurat dulu nggak sih? Prabowo terus. Mana teriakan daruratnya? Anak Abah sama dengan hama katanya. Peringatan darurat dapat bayaran nggak Mbak Nana? Romi Soekarno nggak dibahas Mbak. Aku di dapil 4 suaraku tak cobloskan di Busri. Lo kok diganti Romi? Sopo kui? Daruratnya mana? Nggak ada darurat lagi nih. Dua kata lucu peringatan darurat. Antek-antek en pengikutmu mana peringatan darurat? Darurat mulu di komentarnya coba. Arah sengkuni makrib banget. Cari aman, peringatan darurat masih terngiang-ngiang kata Bang Biru. Dua kata lucu peringatan darurat. Kalian sampai capek bacanya. Semuanya ini tuntut Najwa Shihab untuk dari peringatan darurat semua teman-teman ya. Kalian bisa melihat ya. Aduh, kalian bakalan capek baca nggak ada satupun komentar yang memuji Najwa ataupun mendukung narasi yang diposting di akun ofisial pribadinya Nana. Ya, apakah masih mau menutup mata dengan fakta dan kenyataan bahwa Mbak Anda itu sekarang sudah bertolak belakang dengan rakyat atau netizen sudah tidak suka dengan Anda Mbak karena sikap Anda yang tidak terlihat netral. Ya, Anda yang menunjukkan sikap seperti Anda miring sebelah padahal Anda adalah seorang jurnalis yang harus menunjukkan netralitas kepada pemberitaan Anda, tapi kenapa seperti Anda ada di barisan kelompok yang sebelah. Makanya tidak sedikit yang mengatakan Anda itu anak Abah. Dan juga Tempo, peringatan Najwa dan Tempo. Oke, next lah teman-teman ya. Guru politik saya, mentor saya kedua adalah mantan Gubernur Jawa Timur, Pak Muhammad Nur, Cak Nur. Kalau orang Jawa Timur itu mengatakan siapa Gubernur Jawa Timur? Ya Cak Nur. Loh sekarang Gubernur sekarang itu penggantinya. Beliau mengatakan kepada saya berapa bulan sebelum beliau meninggal. Waktu saya datang ke beliau bilang, Mas Bowo, tugas pemimpin sebetulnya hanya sederhana. Orang pemimpin harus bekerja, yen wong cilik iso gebunyu, agar orang kecil, orang miskin bisa tersenyum. Kalau orang kecil, orang Salut, miskin Pak. bisa tersenyum bahwa dia punya harapan, dia bisa mengatasi kesulitannya, anaknya bisa sekolah, dia punya makan, dia bisa berobat kalau sakit, dia punya masa depan, dia punya nafkah yang halal dan yang cukup untuk hidup.
Dulu ya teman-teman ya, saya itu tergoreng dengan opini penggiringan publik terhadap sosok Prabowo yang mereka gambarkan adalah sosok yang mengerikan. Dan saya waktu dulu itu menutup hati dan mata saya untuk melihat sisi yang sebaliknya dari seorang Prabowo Subianto. Tapi karena gabungnya Prabowo dengan Pak Jokowi, melihat sikap Pak Prabowo dari sisi yang berlainan teman-teman ya, dari sudut pandang yang berbeda, akhirnya ketika beliau legowo dan mau masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo, Pak Jokowi, saya mulai membuka hati untuk melihat kayaknya apa yang media beritakan soal Prabowo dulu, soal pemberitaan yang buruk-buruk semua tentang Pak Prabowo, itu kayaknya saya sudah tergiring opini. Mungkin saya harus membuka mata saya untuk melihat dari sudut pandang yang lain tentang hal-hal positif yang ada dalam diri Pak Prabowo. Dan saya melihat, makanya saya menjadi pemilih beliau kemarin teman-teman. Dan mungkin hal itu yang bisa kalian lakukan. Hai para pembenci Pak Jokowi, mungkin kalian tidak pure membenci beliau, mungkin kalian gak tahu alasan kenapa kalian membenci Pak Jokowi. Kalian boleh seperti saya kemarin kepada Pak Prabowo. Kalian cobalah buka mata dan hati kalian untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda soal hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jangan hanya kalian mau melihat sisi-sisi negatif yang dari pemberitaan-pemberitaan apapun yang direkomendasikan dari sosial media kepada kalian untuk kalian membenci seorang Jokowi. Coba kalian buka mata dan hati kalian untuk sedikit melihat hal yang atau sikap-sikap yang berbeda dari seorang Pak Jokowi, dan lihatlah apa hal baik apa yang sudah dilakukan untuk Indonesia. Jangan hanya mau membuka mata untuk melihat hal yang buruk yang belum tentu kebenarannya disampaikan oleh pembenci Pak Jokowi untuk menggiring opini kita semua. Semoga itu bisa mengedukasi kalian teman-teman. Mbak Amin, saya keren juga ini. Aduh, dipanggil langsung semangat juga nih Mbak Amin ini. Keren ini semangat ini kayaknya nih. Mbak, dulu emang kuliahnya di mana, Mbak? di Universitas Notre Dame, South Bend, Indiana. Iya. Keren Mbak Amin kuliahnya. Keren lah, emang negeri. Iya. Iya. Aduh. Berapa tahun, Mbak, di Amerika? Saya di sana 72 sampai 74. Oh, 2 tahun. lama juga ya. 2 Kuliah tahun 2 ya. tahun. 72 sampai 74. Hebat Mbak Amin. Profesor. Wah, hebat kali dong, Mbak. Nah, Iya. Nah, Maksudnya Mbak itu nah apa, Mbak? Hah? Nah apa? Kan di sana di Amerika itu kehidupannya kan bebas banget ya Mbak ya, kalau nggak salah ya Mbak ya. Ya. Apalagi saya lihat di California, di Philadelphia, itu kan kelihatan banget tuh Mbak. Ngeri juga sih Mbak. Saking bebasnya yang namanya gay, lesbi, free sex. Udah, jangan bahas lain teman-teman ya. Ketika koordinator BEM, seluruh Indonesia kurang riset, kami dari BMSI cuma modal masuk kuliah rutin. bukan lagi 10, 15, 20 dosa Jokowi, tapi 1000 dosa Jokowi. Saya tidak heran bahwa kemudian teman-teman punya pikiran atau pandangan dan sikap-sikap yang kemudian ya saya dengarkan saja dari tadi itu gitu. Tetapi merupakan sebuah fakta juga bahwa pada hari ini mayoritas masyarakat Indonesia itu puas atau senang dengan Pak Jokowi. Sekarang ketua BEM UI itu sudah seperti merasa lebih dari Tuhan teman-teman ya. Ya. Sudah yang mengetahui dosa seorang manusia ya, itu hanya Tuhan sendiri. Bahkan saya pun nggak bisa menghitung dosa yang saya lakukan sepanjang hidup saya ya. Kita bahkan lupa dengan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Yang saya lakukan adalah bagaimana untuk belajar hari lepas hari dari sepanjang kehidupan saya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kita sama-sama tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan atau berbuat dosa, sadar maupun tidak sadar. Tapi ini manusia ini yang menamakan dirinya koordinator BEMS seluruh Indonesia kurang riset ya. Ini merasa dirinya sudah lebih dari Tuhan. Ini manusia yang benar-benar apa ini ya teman-teman ya? Baiknya dibikin apa nih? Sok suci ini teman-teman ya. Dia bisa tahu dosa Pak Jokowi. Dia bisa hitung, padahal Pak Jokowi sendiri mungkin
nggak tahu dosa-dosa apa, seberapa banyak atau seberapa sedikit dosa yang dilakukan. Hanya Tuhan yang tahu. Lewat buku kitab kehidupan, ketika seseorang menghadap tahta Allah, ketika dia diminta pertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan, maka dalam kitab kehidupan tersebut tercatat apa dosa-dosa, kebaikan-kebaikan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Dan itu yang pegang kitab kehidupan itu adalah yang maha kuasa, Tuhan sendiri. Apakah Anda lebih dari Tuhan, hai Mahasewa? Ya. mengatasnamakan diri sebagai ketua BEM. Apa Anda bukan ketua BEM, ketua surga? Dia secara menunjukkan kebutuhan Anda yang masuk kuliah, ya, modal kuliah rutin tapi otaknya nggak dipakai, ya, menunjukkan betapa bodohnya Anda, ya. Coba kita dengar, ya. Dia bisa menghitung loh dosanya Pak Jokowi. Ketika koordinator BEM seluruh Indonesia kurang riset, kami dari BEM cuma modal masuk kuliah rutin. Bukan lagi 10, 15, 20 dosa Jokowi, tapi 1000 dosa Jokowi. Saya 1000. Anda tahu dari mana? Inilah contoh, ya. Kuliah tapi tidak mempergunakan waktu yang ada untuk menimba ilmu setinggi-tingginya, tapi hanya ikut-ikut mencari nasi bungkus seperti inilah, ya. Contoh anak muda yang ketika lulus kuliah nanti nggak tahu mau kerja di mana. Karena nggak tahu dia harus kreativitas seperti apa, karena ya dosa seseorang aja dia bisa hitung loh. Dosa Presiden Jokowi dia bisa hitung 1000. Pak Jokowi itu punya 1000 dosa. Kenapa Anda bisa tahu 1000 dosa? Karena saya memegang kitab kehidupan Jokowi. Ngeri tak? Sungguh ngeri, ya. Ketua BEM SI seluruh Indonesia katanya. Memang, ya. Udah lebih tinggi derajatnya dari malaikat, ya, yang pegang kitab kehidupan, bisa mengetahui dosa seseorang. Seharusnya kalau Anda ketahui dosa seseorang, coba gambarkan dulu, ya, kebaikan-kebaikan Anda ada berapa banyak, ya. Aduh, jangan-jangan Pak Jokowi 1000, orang baik sebaik Jokowi itu mempunyai dosa 1000, dan Anda mempunyai dosa berapa? 1 miliar berarti. Ya, jangan menghakimi, jangan melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri Anda tidak bisa melihat dan mengeluarkannya, ya. Pintar mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi dosa orang lain, tapi Anda nggak sadar Anda itu berdosa juga. Kita semua sama-sama manusia berdosa, teman-teman, ya. Nggak ada satupun manusia yang hidup benar, hidup suci. Pasti semua orang ketika lahir saja kita sudah menjadi manusia berdosa, teman-teman. Maka dari itu kita belajar minta Tuhan untuk menuntun kehidupan kita agar setiap hari kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, ya. Tidak berkaca dari masa lalu, dari apa yang kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan di belakang, tidak berkaca dan tidak terpaut dengan hal itu, tapi kita menatap ke depan dan bagaimana caranya saya bisa bermanfaat untuk diri sendiri setidaknya, bermanfaat buat keluarga, bermanfaat buat orang banyak. Jangan jadi beban untuk keluarga. Anda itu beban buat keluarga. Beban buat keluarga, beban untuk masyarakat, beban untuk negara, beban untuk Jokowi. Aduh, lucu sekali, ya. Saya agak sampaikan ini karena memang agak gemes aja, teman-teman, ya. Menamakan diri kaum intelektual, ya, kuliah ketua BEM, tapi bisa mengetahui dosa seseorang dan bisa mendeskripsikan nilainya, luar biasa, ya. Menggambarkan, mendeskripsikan dia begitu TOLOL. Aduh, lucu, teman-teman, ya. Ya, tapi biarlah mereka seperti itu. Kita lucu-lucuan aja sama mereka, ya. Yang penting apapun yang mereka lakukan, saya percaya orang baik itu akan selalu mendapatkan hal yang baik pula. Karena tidak ada pohon yang tumbuh dengan baik, pohon yang itu mendapatkan nutrisi yang baik, tidak akan dia menghasilkan buah yang busuk. Tetap akan menghasilkan buah yang baik pula. Dan buahnya itu akan dinikmati banyak orang, akan disyukuri banyak orang. Seperti itu, teman-teman, ya. Buat kalian semua yang mau pesan kaos #terima kasih Jokowi, saya akan sertakan link pembelian di sana. Kalian juga bisa melakukan WhatsApp di nomor tersebut. Saya pamit dulu, see you on the next video, guys, and God bless. Bye, guys.